Assalamualaikum, masuk-masuk. Yang mau join untuk live Instagram, ngobrol-ngobrol barengan sama Sheryl Raisa hari ini ya. Jadi masih kita tungguin buat teman-teman di sini yang pengen gabung langsung aja, nanti kita bakal langsung ngobrol. Oke. Ini sudah ada Kanji. Mari bersama-sama kita sambut, ini dia Kakak Sheryl. Assalamualaikum. Sebentar ya, kita pakai filter biar agak Oh, baik, baik. cengang. Halo, Nah, assalamualaikum. assalamualaikum, Ukti. Salam BTW, di Hah? sini dan gelap banget loh, jadi aku pakai filter nggak apa-apa ya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya terbantu bias-bias cahaya sisa-sisa tadi hujan ya. Baik. Ini murnya mulai kendur ya, Wak. Oh, betul. Coba, ini peniti sudah kenceng semua ya? Udah ya, Say. Udah, Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu Sheryl? Alhamdulillah, sayang. Terakhir kita ketemu di Citos ya waktu itu. Betul, belum ada pandemi begini, belum ada ya? Belum ada. Kebetulan pagi-pagi masih ke mall gitu. Nggak Betul. khawatir begitu ya, Wak. Masih sempat trimming-trimming alis gitu kan ya. Treatment masih jalan gitu Masih zaman affordable. dulu. BTW puasa nggak, Bu? Alhamdulillah puasa. Gimana Ibu puasa hari ini? Alhamdulillah, dahaganya tuh mantap banget hari ini ya, Wak. Karena hujan, Mm-mm. jadi kayak Betul, tidur kok nikmat, tapi nggak boleh nih tidur terus. betul. Walaupun tidur dalam puasa itu ibadah gitu ya. Tapi kalau ibadahnya tiba-tiba bangun-bangun maghrib, itu juga jadi bingung ibadahnya Iya, gimana gitu ya. ibarat kata cuma datang untuk beduk aja. Ya betul, tidak boleh itu Iya. terjadi ya. Tapi gimana nih Sheryl, kondisi sekarang kan pasti berbeda nih sama kondisi sebelum pandemi Ya, gitu kan. Maksudnya dari udah kurang lebih 1 bulan pasti udah karantina dong udah. gitu. Gimana kondisi lahir dan batin gitu? Sebenarnya sebelum kayak ada pandemic dan work from home ini kan sebenarnya aku udah work from home dari dulu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau efeknya ke kegiatan sehari-hari nggak terlalu banyak. Cuman yang berasa banget itu ketika kalau misalkan mau ketemu sama orang-orang terdekat gitu. Terus Mm-mm. sekarang jadi nggak lebih leluasa kayak misalkan ketemu sama orang mau speak pas awal-awal tuh udah mulai kayak worry, terus kayak salaman tangan, kayak itu udah Mm-mm. mulai nggak enak. Nah, itu sih yang paling berasa kayak tapi aku ngerasanya justru sama orang-orang yang mungkin dulu sulit untuk terjangkau karena rutinitas yang padat, terus masing-masing banyak kegiatan. Sekarang tuh biarpun lewat online jadi lebih akrab gitu gak sih? Aku ngerasanya sih jadi lebih intimate aja gitu rasanya. Mungkin karena apa ya? Terbatas juga akses kita, Iya. terus kayak satu-satunya cara mungkin yang nggak menyebarkan atau bisa stop the virus untuk lebih menyebar luas dengan cara online, terus jadi lebih menghargai sih sebenarnya nggak sih? Itu dia. Jadi orang lebih lebih apa appreciate soal hal-hal kecil gitu kayak langit Mm-mm. biru ya akhir-akhir ini. Mungkin biru dari dulu tapi nggak terlalu diapresiasi aja gitu. Benar, berarti kita sekarang alhamdulillahnya positifnya adalah kayak lebih aware dan juga lebih appreciate dengan hal-hal yang kecil, sederhana, dan Betul. lebih apa ya, merasa bersyukur gitu ya. Mm-mm. Kalau menurut aku sih selama pandemi ini kan pasti secara mental banyak lah ya orang yang kayak mulai agak gamang nih soal mental health-nya masing-masing. Menurut aku Mm-mm. gimana caranya kita masing-masing fokus sama apa yang hal-hal baik ya, sekecil apapun sih. Jadi biarpun kita Nah, tetap aware, tetap peduli sama kesehatan dan lain sebagainya, tapi nggak melupakan kayak oh kita hidup tuh harus bisa menikmatinya juga gitu di keadaan mm-mm. manapun. Betul. Setuju aku sama Iya, kamu ya. betul udah banyak sobat-sobat aku nih kebetulan Kamu malah. kamu panggilnya apa sih? Sunshine. Aku manggilnya Sunshine kebetulan. Jadi kenapa Oke. aku tuh nggak pernah cerita kenapa aku manggilnya Sunshine. Heeh. Jadi dulu tuh karena aku tipikalnya sebenarnya dark banget. Sebenarnya deep inside aku anak Oke. emo.
Jadi aku menganggap teman-teman online aku, viewers aku atau followers dan lain sebagainya tuh kayak justru yang menerangi keseharian aku gitu. Oh, awalnya sunshine tuh itu maksudnya. Orang mikirnya karena Nah, aku tuh pengen menyebarkan sunshine, sebenarnya mereka yang menyebarkan sunshine ke aku. apa gitu? Aku juga jadi terinspirasi. Aku boleh manggil sobat aku jadi sunset. Wow, agak gelap ya di situ. Ya. Gak apa-apa, itu paling ditunggu di akhir-akhir ya kan. Beduk maghrib itu kan sunset ya kan. Dari tadi gue menghindari keadaan dapur karena takut hilaf. Soalnya Ah dari ya dapur benar. biasanya suka lupa kan. Betul, betul, betul. Kayak ibaratnya mau ambil minum aja, kok aus ya? Lupa Iya, puasa ternyata. baru mau buka-buka kayak apa namanya driver online gitu, terus mau beli kopi, masih siang, nggak boleh. Oh iya bener. Kalau belinya aja nggak apa-apa, minumnya badak maghrib gitu ya. Ya, produktif banget deh kamu kak, bangga. Oh, thank you banget loh. Next nanti manggil aku sunset ya guys. Takut banget. By the way, Cheryl, ini kan kita Iya, bertatap muka via online dalam rangka ingin mengajak teman-teman atau alias sunshine kamu nih dan juga teman kita untuk bisa membantu berpartisipasi dalam pandemi yang masih belum berakhir. Salah satunya dengan donasi. Boleh dong diajakin sunshine-nya? nama Sparkling Sunshine sekarang tuh udah bisa kalau misalkan teman-teman kayak kemarin sebenarnya aku bingung. Kemarin tuh aku sempat ngobrol sama teman-teman aku juga kayak misalkan pengen donasi tapi pengen ke lembaga atau kayak community yang emang legit gitu loh. Jadi nggak asal mana-mananya tuh alur ngidulnya nggak tahu gitu. Nah kemarin tuh aku sempat ketemu sama tim dari kita. Terus habis itu mereka ngejelasin tentang gimana mereka bisa ngedeliver donasinya gitu. Jadi aku langsung donasi ke Gotix-nya. Habis itu udah gampang banget, kamu bisa langsung akses di Gotix untuk donasi semudah itu. Betul. Kalau bingung aksesnya gimana, langsung klik linknya aja di bawah sini sudah di-pin. Terus juga kalau misalkan, aduh kayaknya aku menghindari aplikasi online karena takut banyak jajan. Tenang, bisa juga donasi melalui Bank BTPN, Bank Tuh. Atas Nama Ulfatania, atau kalau misalkan kalian menggunakan Genius, bisa dicari hashtagnya adalah mulai dari kita, begitu. Tapi karena anaknya online banget untuk uh, transaksi apapun ya, jadi kemarin tuh Hmm, kayak udahlah lewat Gotix aja gitu. Jadi gampang banget, praktis ya. praktis banget dan nominal seberapa pun tuh bisa. Betul. Jadi silahkan disesuaikan dengan kemampuan para sunshine masing-masing. Tapi kalau kamu tipe orang yang apa-apa online, nyari jodoh nggak online kan? Aduh, ingin ku umbar, timing tidak tepat. Jadi jangan ya, Wak. Ya, Temanya aku burit lebih ke arah julid ya. ya benar. Ngabuburit Nah, sembari julid gitu. tetap jangan lupa donasinya di Gotix. Betul, itu dia. Yang online yang positif adalah berdonasi via Gotix. Itu pahalanya insya Allah berlipat ganda ya, Wak ya. Nah, dihitung lah pokoknya sama Allah. By the way, boleh dong ceritain. Ini kan memang uh, kamu sendiri bilang diri kamu adalah beauty content creator. Ya. Tertampang jelas di profile Instagram, ya kan? Kenapa pengen milih jalur itu gitu loh? Kenapa pengen jadi seorang beauty content creator? Sebenarnya aku nggak sengaja sama sekali. Aku mulai tuh awal banget 2010 kan. Mm-mm. Emang agak sepuhnya tuh agak-agak bangkot gitu. Aku mulai dari 2010 ngeblog, dulu belum ada Instagram, terus abis itu YouTube juga Mm-mm. satu dua orang doang yang dari Indonesia. Ah, Tampilan YouTube juga masih belum kayak sekarang gitu. Nah, dulu tuh akhirnya aku mulai ngeblog karena cuman seiseng aku pengen sharing soal apa yang aku suka. Cuman kalau misalkan dulu aku tuh sukanya nulis kayak puisi gitu-gitu. Nah, aku mulai kayak suka sama makeup. Nah, akhirnya aku share lah di blog. Mulai dari blog, pindah ke YouTube. Justru Instagram tuh belakangan gitu. oh, oke. Berarti emang awalnya blog dulu gitu ya pertama kali. Oh, Nah, oke. yang bilang kayak influencer dan lain sebagainya, aku sebenarnya lebih prefer disebut sebagai beauty content creator karena aku tuh mencintai artnya sebenarnya. Nggak cuma pengen Oke.
freelance, tapi aku tuh suka banget sama hal-hal yang berbau artistik. Mm-mm. Nah, ini aku sempat lihat juga story kamu kemarin lagi bikin kayak ngasih tahu behind the scenes-nya untuk make up look yang peachy itu. Shantika Ibu nonton Biang. ya, Wak, ternyata. Ya dong. Itu kan ternyata kamu memang suka banget kayak apa ya untuk ngambil dari angle-nya. Bahkan maksudnya itu untuk satu produk make up yang kamu tuh nggak bisa ajak ngobrol make upnya, tapi kamu pengen deliver gitu kan. Maksudnya the beauty dari make upnya mulai dari packagingnya, dari sparkle-nya, dari apa namanya, dari apa ya pigmentnya dan segala macam teksturnya. Kamu pengen nonjolin itu. Nah sebenarnya udah mulai suka make up tuh dari kapan sih? Aku tuh sebenarnya dulu gak pernah dandan SMA. Lebih ke arah tomboy banget gitu. Tapi Oke. eh, lebih ke arah bukan tomboy, lebih ke arah persetan sama bentuk apa yang kelihatan gitu. Kebetulan Oke. aku taman pas SMA, terus abis itu kayak dulu kan kayak pensil alis 9.000, 8.000 tuh bisa kita dapat ya Mm-mm. Mas, gitu. Nah aku ngerasa ya aku bisa bikin barang-barang yang harganya affordable itu bisa berfungsi dengan maksimal menurut aku pada saat itu gitu. Nah, ya Mm-mm. mungkin lah sampai akhirnya pas aku ngeblog mulai ada online shop yang percaya untuk endorsement, terus abis itu mulai ke YouTube akhirnya bisa kerja sama brand gede, terus abis itu akhirnya pindahlah ke Instagram karena aku ngerasa setiap platform itu ngedukung satu sama lain, biarpun sekarang aku udah nggak ngeblog, cuman kayak masing-masing platform tuh ada fungsinya masing-masing, nggak setiap orang nonton YouTube terus kan, biasanya Mm-mm. orang lebih aksesnya akan lebih mudah ke Instagram. Jadi gimana caranya setiap platform itu bisa saling mendukung gitu. Oke, yang penting sudah tersinkronisasi dengan baik gitu ya. Oh, Cakep cucok banget. Tapi ini kalau jadi beauty content creator, salah satu hal yang apa ya bisa jadi nilai positif, terus bisa jadi keuntungan untuk diri sendiri adalah pertama kan pasti diundang ke event-event brand, terus juga dapat PR box, terus juga bisa review produk dengan Gretong ya kan. Nah, di antara semua sukacita jadi seorang beauty content creator, ada nggak sih yang paling Sheryl kangenin nih? Karena selama pandemi ini kayaknya ada beberapa nilai atau beberapa hal yang nggak bisa didapetin gitu. apa ya? Menurut aku kayak selama pandemik ini karena mungkin setiap industri kerasa ya kayak industri ini jadi Hmm. low semuanya gitu. Yang aku kangenin justru kayak kebebasan setiap orang buat bisa mengeksplor diri gitu sih. Kayak kebebasan untuk kayak karena fokusnya di pandemik dan lain sebagainya banyak yang ngeluh di sosial media dan lain sebagainya. Menurut aku Hmm. ya wajar dan it's okay gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Cuman kalau yang aku kangenin di beauty kontennya adalah mungkin kepuran dari beauty content itu sendiri sih. Nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak selama pandemik jadinya sulit untuk bisa relate ke setiap, karena biasanya kan bikin makeup tutorial untuk kondangan, wisuda, Mm-mm. terus event-event tertentu gitu yang dimana tidak bisa kita aplikasikan di keadaan sekarang kayak gini kan. Uh-uh. Cuman balik lagi kalau menurut aku biarpun keadaannya lagi kayak sekarang gitu, jangan sampai kreativitas kesehatan mental kita tuh terhambat karena itu gitu. Betul, Nah, itu yang harus harus jadi bottom line ya gitu. Maksudnya tetap produktif di rumah udah bisa didukung dengan aplikasi, dengan koneksi yang bagus, terus juga banyak hal yang bisa mendukung pekerjaan selama di rumah aja. Terus kalau misalkan mesti harus kerja keluar segala macam, tenang, udah presiden sudah berbicara harus kerja di rumah aja. Jadi semua sudah didukung dengan baik gitu kan ya. Kalau bisa mentalnya pun juga jangan jadi gimana ya, jadi terganggu gitu dengan kestresan yang ada gitu ya. justru menurut aku karena kita punya banyak waktu untuk lebih banyak merenung, berpikir, mengimajinasikan sesuatu gitu. Justru kreativitasnya justru keluar di keadaan-keadaan kayak sekarang tuh bagus banget menurut aku.
Karena lagi Betul, betul. pure-pure banget nih, nggak banyak tuntutan yang kayak Mm-mm, mm-mm. harus ketemu orang di sini apa segala macam gitu. Biasanya ini jadi the power of kepepet gitu kan ya. Ya Betul, semakin stres, semakin kepepet, semakin kreatif lah betul. manusia itu. Semakin tidak menyenangkan keadaannya, semakin dia keluar dari jalan tersebut. Betul, ini keluar Uh, dari zona nyamannya masing-masing ya. By the way, ini sudah ada para sunshine juga nih yang baru gabung. Halo. Kita masih berbincang-bincang, ada Fahmi juga, dia bilang jadi ingin pakai hijab. Boleh, silahkan. Par ya, Fahmi. By the way, Cheryl, Ah, kan dari kemarin bilang nih sempat ada ah. bocor-bocor halus sedikit gitu kan ya tentang giveaway. Mau ngasih giveaway apa sih? Jadi tuh aku rutinitas setiap bulan puasa itu selalu bagiin giveaway makeup. Jadi Mm-mm. di Instagram atau di YouTube aku tuh sebenarnya aku sering banget karena misalkan tadi ada yang nanyain tuh di postingan mulai dari kita, kalau misalkan aku Mm-mm. dapat PR package aku atau misalkan aku beli makeup itu biasanya sampai habis atau gimana keadaannya. Sebenarnya banyak juga yang aku miss kayak sampai kadaluarsa. Sedih banget. Jadi di kantor aku tuh udah banyak banget paket-paket yang emang aku siapin untuk giveaway. Salah satunya Oh, untuk di acara live kali ini. Gitu. Isinya ih, makeup seru banget. Aduh, aduh, aduh. Hostnya nggak boleh ikutan ya? Gimana? Datang aja ke kantor kita. Mm-mm. Oh ya, baiklah. Kalau aku hampiri, jangan disemprot disinfektan ya. Mungkin aku kokopin. Waduh, dari dalam pengobatannya rupanya. Nah, ini kebetulan Bung Fahmi ya kan sebutannya aja Bung. Bung, Jadi bener. tolong lah Bung. Mungkin bisa dialokasikan untuk para wanita, Nah, mamahnya, kakaknya, tetangganya gitu ya. Boleh. Nih, aku sambil baca-baca ini ya, pertanyaan yang udah masuk ke Instagram dari kita.idn. Sambil aku pilih-pilih, boleh dong kakak Sheryl untuk diajakin para sunshine-nya untuk follow dan juga biar bisa update nih soal informasi terkini dari mulai dari kita. jadi My Sparkling Sunshine, kalau misalkan kamu bingung mau donasi, terus habis itu kamu nggak ada link segala macam, sekarang kamu bisa akses di Gotix untuk ikutan donasi, atau misalkan kamu mau transfer langsung ke BTPN, itu udah ada linknya di bawah, udah di-pin, jadi gampang banget sekarang aksesnya kalau misalkan kamu mau ikutan donasi untuk COVID-19 ini. Gitu. Nah, itu Aku ada dia. cerita gitu ya. Apa tuh apa? Kemarin tuh saking aku tuh sering banget dapat atau baca atau dengar cerita segala macam tentang keadaan COVID ini gitu. Mm-mm. Uh, Sampai ada orang yang kayak kelaparan, meninggal karena kelaparan gitu. Jadi Mm-mm. kayak kemarin tuh aku sampai terenyuh banget seandainya ada orang-orang di sekeliling kita, seandainya kamu nggak bisa transfer atau nggak bisa aplikasiin Gotix atau segala macem deh gitu. Seberapapun yang bisa kamu kasih di orang sekeliling kamu, menurut aku sangat-sangat berarti di keadaan kayak sekarang sih. Betul, betul. Karena kita tuh bisa berpartisipasi sebenarnya dengan cara apapun. Banyak Ah, caranya gitu. iya. Nah Jadi kalau Hmm? kalau misalkan teman-teman nggak bisa akses yang kayak tadi ada udah kita pin di sini untuk donasi di Gotix atau bisa transfer lewat BTPN, linknya udah ada di bawah juga. Itu kamu bisa kayak mulai dari lingkungan terdekat kamu. Aware bisa. sama lingkungan terdekat kamu. Betul, aku setuju sekali sama kakak Sheryl ya. Dan bisa juga kita apa ya berkontribusi mulai dari tenaga, pikiran, waktu, bisa dari banyak hal gitu ya. Nah, pertanyaan pertama untuk Ukti Sheryl, Hmm. pilih puasa make up atau puasa nyanyi? Ini datangnya dari @adiana Ica. Biasanya itu ngikutin aku di Instagram berarti ya. Soalnya aku Hmm. kerjaannya tuh kayak cover-cover lagu mati gitu yang kayak wow emo banget lagu-lagunya. Tapi aku lebih 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 puasa makeup. Sorry puasa nyanyi sih. Karena kalau misalkan nggak makeup tuh rasanya kayak justru kayak terapeutik gitu loh kalau dandan buat aku. Ketika Oke, misalkan lebih buat aku menghibur stres, diri ya. aku stres nggak ada kerjaan pun aku ya bisa berjam-jam buat dan explore makeup atau misalkan kayak nge-recreate look-look yang jadi inspirasi aku sekarang ini misalkan kayak gitu.
Oh oke. Jadi bener nih ya pilihannya jawabannya adalah puasa nyanyi. Mendingan puasa nyanyi. Oke, baiklah. Kalau begitu kita buktikan di story-story seorang Sheryl Raisa berikutnya ya. Berat ya, Wak. Ya Allah. Terus pertanyaan berikutnya. Tadi nih udah sempat Sheryl bacain juga kan dari Irnawati Wahab yang nanyain pasti punya banyak koleksi kosmetik. Terus itu beli sendiri atau endorse atau semuanya dipakai sampai habis atau dikasih ke orang-orang juga. Tadi kan sudah sempat ada satu jawaban kalau ternyata buat giveaway juga. Jadinya nggak sayang gitu ya, nggak mau bazir, kebuang atau lupa nggak kepake. Terus selain itu, kamu kan udah ibaratnya nggak mungkin lah seorang beauty content creator nggak dikasih jajal sebuah produk gitu kan ya. Ada nggak sih alasan kamu untuk beli suatu make up beli sendiri gitu? Kan padahal udah dikasih nih, kok masih tetap beli gitu? Apa yang mendorong kamu untuk beli make up baru nih? Nah, ini tuh kan kayak paradigma kebanyakan orang gitu. Kalau misalkan influencer, beauty content creator itu nggak beli makeup sendiri, itu bener-bener menurut aku kurang relate ke Mm-mm. aku pribadi. Karena banyak juga teman-teman aku yang karena emang dia kayak menggilai makeup, brandnya baru launching, belum ada PR package sama sekali, tapi mereka udah nyari, udah beli gitu. Nah, gimana kalau Oke. misalkan aku dikirimin produk gitu, ternyata aku cocok banget. Eh, Kadang-kadang orang mikir ini endorse apa segala macam, tapi nggak kayak gitu konsep template-nya tuh nggak kayak gitu di kita. Kalau misalkan Mm-mm. emang aku suka sama satu barang, terus abis itu aku bisa overshare soal produk ini berkali-kali karena emang aku suka dan aku bisa repurchase produknya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya beli apa enggak, justru uh, aku bingung jawabnya karena justru kayak penghasilan gue kebanyakan keluar di makeup gitu lah. Datang dari make up keluar untuk make up gitu ya? Betul gitu. Oh, oke. Tapi memang seorang beauty creator tuh justru itu gregetnya mungkin ya. Karena udah berkecimpung di dunia make up, begitu ada lebih konsumtif dan lebih penasaran gak sih untuk nyoba kayak misalkan ada cushion baru keluar kayak masa sih bagus, tapi walaupun sudah pasti bakal dikirim tapi kan kayak mau coba duluan, mau Tahu lihat aja. dulu gitu Mm-mm. kan. Kalau Cakep. aku pribadi sih lebih suka repurchase-nya biasanya skincare atau eye makeup. Hal-hal yang berbau eye makeup kayak pensil alis itu pasti kalau misalkan aku suka aku repurchase lagi. Bulu mata, terus abis itu biasanya moisturizer, skincare untuk kulit aku yang agak membandel kayak gini. Oke, baik. Terus kalau misalnya nih ada lagi yang bilang dari Dayu Nanis, dia bilang, Kak, kalau cuman boleh pilih satu look make up, kakak akan pilih look yang seperti apa? Sebutkan alasannya. Love Sunshine. Kalau cuma suruh milih ya untuk semua Mm-mm. occasion, kayak yang penting aku complexion udah rata, eyeshadow nggak usah pakai eyeshadow nggak apa-apa, yang penting ada bulu mata palsu sama alis. Oh, oke. Jadi lebih ke arah complexion ya. Iya, lebih ke arah complexion karena menurut aku ya make up yang baik itu ketika memang kanvasnya tuh udah rapi, udah bersih. Justru complexion tuh susah itu loh. Aku kayak achieve bisa pakai complexion yang agak rapi di kulit aku sendiri aja itu kayak 1-2 tahun setelah aku belajar makeup. Wow, jadi emang bener-bener harus cari tahu kayak apa ya, cari tahu sendiri dan mengerti kondisi kulit kita sendiri, cocoknya gimana gitu kan ya. Ternyata perjuangannya 1 sampai 2 tahun seperti mencari jodoh kah? Ya Allah, Ukti. Jodoh itu ibarat kata, ya kita tinggal tunggu kiriman JNE aja, say. Oke. Jadi Oh, santuy. kirimannya atau abangnya? Karena biasanya abangnya lebih menyenangkan kalau teriak paket gitu kan. Tidak ada yang tahu ternyata yang mengirim itu perempuan bagaimana, bukan abang Oh lagi. ya betul juga. Bagaimana, Kak? Yang penting barangnya sudah sampai ya, Betul. BTW berlabuh. ngomongin soal paket-paket, nanti Mm-mm. aku mau bikin giveaway-nya nanti buat teman-teman yang banyak komen juga di apa namanya di live ini. Betul, nanti sambil Ah, kita bantu cari-cari yang show the love paling banyak, yang paling komen, paling bawel, itulah
yang bakal mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam giveaway-nya Sheryl. Plus Nanti langsung tadi kita ini ya, umumin di akhir live ya. iya diumumin di akhir live. Dan jangan lupa untuk sudah follow @mulaidarikita.idn dan juga Sheryl Raisa ya. Nah ini ada lagi nih Kak, yang dari komen kita dia bilang gini, dari Anissa FTRN underscore, aku suka banget sama Kak Sheryl soalnya anaknya estetik banget. Kasih tips dong gimana caranya mulai biar bisa foto estetik tuh gimana. Terus biasanya Kak Sheryl dapat inspirasi makeup look dari mana? Inspirasi makeup look dulu kali ya. Inspirasi makeup look sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin yang kayak mungkin orang-orang kayak ngikutin apa yang lagi viral gitu-gitu. Aku jarang banget bikin makeup look yang lagi viral. Kalau misalkan kamu notice dari zaman dulu. Aku justru kayak apa yang lagi mood di aku aja, apa yang aku ngerasa, karena tadi aku bilang aku ngerjain kayak gini tuh bener-bener pakai perasaan, passion dan lain sebagainya itu gitu. Jadi kalau misalkan ngerjain sesuatu yang karena ngikutin tuh aku agak beban dan jadinya nggak explore aja gitu. Nah kalau untuk nyari estetik kayak gimana, terutama kalau misalkan mau foto atau video produk ya, yang dari dulu aku anut adalah gimana caranya bisa bikin foto benda tapi dia kerasa hidup. Jadi tetap itu. Kalau aku lagi motoin orang zaman dulu, aku ngerasa ya itu akan lebih mudah karena aku tinggal interaksi sama orangnya. Tapi kalau misalkan kita lagi fotoin produk, aku harus nyari gimana si produk ini angle-nya tuh cantiknya di mana sih gitu. Dia kelihatan kayak lagi interaksi sama orang yang lihat fotonya tuh pas bagian dia lagi apa. Misalkan aku kasih contoh, ini kita ada contouring powder gitu ya. Dia posenya akan lebih bagus ketika dia angle-nya kayak apa. Itu kadang-kadang orang nggak terlalu mikirin sampai memperasakan apa ya, kayak pakai perasaan banget tuh nggak segitunya. Cuman aku tuh sama barang-barang segitunya kalau mau aku nge-tag video atau foto gitu. BTW ada Mas Erik. Sorry. Halo Mas Erik. Berarti lebih apa ya, Sheryl nih lebih punya koneksi gitu ya sama barang atau suatu produk yang emang pengen kamu share, yang pengen kamu ibaratnya kamu show off gitu kan ya untuk ke orang-orang dari sisi kayak ini beauty-nya nih produk tuh di sini loh gitu loh. Coba deh pas dilihat dan orang lihat juga kayak gila ya bagus banget ya produknya gitu ya. Karena menurut aku emang kayak foto atau video itu kan sebenarnya salah satu jalan komunikasi ya. Jadi kalau misalkan komunikasinya nggak nyampe, kita nggak bisa deliver, ya itu akan sulit. Kita mau maksain pesannya sampai. Jadi gimana caranya pas lagi produksi pun kita ngebayangin ketika kita jadi viewers. Kita kira-kira ngelihatnya, oh ini nyampe nggak sih gitu. Ibarat kata kalau misalkan kita lagi ngedit foto kita sendiri gitu. Ini angle gue nggak ya? Tapi nanti orang ngelihatnya kayak gimana ya gitu. Lebih mikirin ke yang orang lihat ya. Kira-kira interaksinya nyampe nggak sih dari foto yang nggak ada suara, nggak ada pesan sama sekali gitu. Betul. Ih, cocok banget. Aku pengen dong diajarin, mungkin buka online class ya untuk menjadi seorang beauty content creator baru, newbie ya. Ya Allah, sekarang semua bisa, Say. Modal online ya, Say. Modal masuki jam-jam akhir, sudah ada pemenangnya. Kak, ini cuma satu orang nih ya? Ini cuma satu orang. Nanti selanjutnya selama bulan puasa, aku juga mau share ke teman-teman. Aku akan ada video atau konten-konten di Instagram atau YouTube yang ada giveaway-nya. Jadi tapi semuanya terselubung, nggak ada yang tulis banget gitu. Jadi, berarti harus pinter-pinternya ngeh ya? Gitu. Mau langsung dipilih kali ini sekarang? Oke, sudah dari tadi aku sudah memfilter-filter pilihannya. Tadi kan syaratnya sudah harus follow Instagramnya Sheryl, mulai dari kita juga, dan komentarnya paling banyak ada di feeds kita juga, ada juga di live sudah dari awal mulai. Kita announce saja ya. Ini dia yang berhasil mendapatkan dan memenangkan giveaway
dari Sheryl Raisa berkolaborasi dengan Mulai Dari Kita.idn jatuh kepada Irnawati Wahab. Congrats Irna. Irna habis ini langsung DM aku alamat dan nomor telepon. Oke. Alamat dan nomor teleponnya kamu sendiri Irna ya, jangan alamat nomor telepon orang lain. Ih, seru banget sih Sheryl, ilmunya banyak yang udah di-share ke kita juga. Terima kasih Terus juga, buat Say, para kamu sudah membiarkan aku berceloteh ya, Say. Alhamdulillah, nanti kita akan meet up lagi ya di pertemuan berikutnya. Kalau begitu boleh dong sekali lagi. Amin, ya Allah. Boleh dong Sheryl sekali lagi ingetin para sunshine-nya untuk bisa berdonasi, bisa berpartisipasi dan berkolaborasi untuk menghentikan pandemi ini. Silahkan. Teman-teman semua, kalau misalkan kamu bingung mau ikut donasi tapi yang legit di mana, kamu bisa langsung sekarang donasi di Gotix, atau misalkan kamu nggak mau pakai Gotix, kamu bisa juga langsung transfer di BTPN. Ini udah ada linknya di pin di bawah, jadi gampang banget. Kayak aku kemarin aku habis transaksi untuk ikut donasi Mulai Dari Kita lewat Gotix, itu secepat itu, seringkas itu. Jadi jangan sampai ketinggalan, bisa langsung diklik di linknya di bawah sini. Oke, terima kasih banyak Sheryl. Ya Allah, Wak. Terima kasih juga ya, Wak. Selamat berbuka ya, Wak. Selamat berbuka, siapkan takjilnya, siapkan dulu beduknya biar bisa dipukul sendiri untuk azan maghribnya ya. Ada yang diucapin selamat buka puasa nggak, Wak? Alhamdulillah ada untuk para teman kita dan para sunshine. Teman-teman yang berpuasa, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa. Thank you Sheryl, thank you para sunshine, dan thank you juga teman kita. Bye-bye.